Kelir berdarah, pesugihan wayang kulit. Di sebuah desa sunyi di Jawa Tengah, seorang dalang tua bernama Ki Surya terpaksa membuka jalan terlarang demi menyelamatkan cucunya dari peti wayang warisan leluhur. Ia menemukan sebuah boneka hitam legam berwarna merah dengan aura kematian yang mengintai. Malam Jumat, ia memberanikan diri mementaskan lakon dengan wayang itu. Halaman rumah yang kosong tiba-tiba dipenuhi sorak-sorai penonton tak kasat mata. Gamelan gaib mengalun dan emas berlumuran darah muncul sebagai bayaran. Namun, setiap kali kelir ditegakkan, satu nyawa di desa lenyap. Penonton wayang itu semakin penuh. Tidak hanya sosok hitam, tapi juga wajah orang-orang yang baru saja mati. Hingga akhirnya, Ki Surya sendiri terjerat dalam pementasan abadi, menjadi dalang dari lakon terkutuk yang tak pernah usai. Dan kini, siapapun yang berani mendekati rumahnya akan mendengar suara gamelan dari dunia lain, lalu hilang, hanya muncul sebagai bagian dari penonton selamanya. Pertunjukan itu masih berlangsung, dan wayang hitam menunggu dalang berikutnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terkenal dengan kesenian wayang kulitnya. Dulu, setiap hajatan selalu diiringi pertunjukan wayang. Orang-orang berbondong datang, duduk di bawah lampu minyak, menikmati cerita Mahabharata dan Ramayana yang disuarakan dengan lantang oleh seorang dalang. Salah satu dalang terkenal di desa itu adalah Ki Surya, pria berusia hampir 70 tahun. Dulu ia disegani, suaranya berat, tangannya lihai memainkan wayang, dan setiap pementasannya selalu penuh penonton. Namun, zaman berubah. Orang-orang lebih suka hiburan modern, televisi, konser dangdut, bahkan karaoke murahan. Panggung wayang semakin sepi. Para dalang dianggap usang. Ki Surya masih mencoba bertahan, tapi hutang menumpuk, sawahnya gagal panen. Cucunya Laras yang baru berusia 10 tahun jatuh sakit keras. Dokter meminta biaya besar untuk operasi. Malam itu, Ki Surya duduk di serambi rumah, memandangi bulan pucat dengan mata berkaca-kaca. Kenapa harus begini, Gusti? Aku cuma ingin cucuku sembuh, gumamnya lirih. Di tengah keputusasaan, ia teringat pada seorang teman lama sesama dalang, Ki Jatmiko, yang dulu tiba-tiba kaya raya. Ki Jatmiko membeli tanah, kerbau, dan rumah besar dalam waktu singkat. Namun anehnya, orang-orang di sekitar rumahnya sering meninggal misterius. Sampai akhirnya Ki Jatmiko pun menghilang tanpa jejak. Ki Surya pernah bertanya padanya sebelum semua itu terjadi. Dari mana kau dapat harta sebanyak itu, Jatmiko? Ki Jatmiko hanya menepuk bahunya, lalu berbisik. Kalau kau benar-benar kepepet, ada jalan yang tidak boleh tempuh orang waras. Pesugihan lewat wayang, dengan penonton yang bukan manusia. Ki Surya menggeleng waktu itu, menganggapnya gila. Tapi sekarang dalam keputusasaan, kata-kata itu terngiang jelas. Malam itu, ia membuka kembali peti wayang warisan ayahnya. Satu persatu boneka wayang ia keluarkan. Arjuna, Bima, Semar, Petruk, Gatotkaca. Semua tampak usang, kulitnya retak dimakan usia. Namun di bagian dasar peti, tersembunyi sebuah kotak kecil berlapis kain hitam. Ki Surya tertegun. Ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dengan tangan gemetar ia membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak sebuah wayang aneh.
Kulitnya hitam legam, wajahnya menyeramkan dengan guratan retak seperti terbakar. Matanya merah menyala seolah hidup. Tubuh wayang itu dipenuhi simbol-simbol asing yang tidak pernah ia kenali. Hawa dingin menyeruak ketika ia menyentuhnya. Rasanya seperti memegang batu nisan di malam hujan. "Wayang apa ini?" Ki Surya berbisik. Malam itu dia tidak bisa tidur. Tatapannya selalu kembali ke wayang hitam itu. Semakin lama, ia merasa seolah wayang itu menatap balik padanya, menunggu untuk dimainkan. Di kejauhan, angin malam membawa suara lirih gamelan, samar seperti datang dari dalam tanah. Malam Jumat tiba, hujan baru saja reda meninggalkan aroma tanah basah dan hawa lembab yang menempel di udara. Ki Surya duduk termenung di serambi rumahnya. Wayang hitam itu tergeletak di atas meja seakan menunggu untuk dimainkan. Di benaknya ia masih ragu. Hatinya bergolak antara dosa dan kasih sayang. Namun bayangan wajah cucunya Laras yang terbaring pucat di dipan membuatnya menggertakkan gigi. "Aku harus lakukan demi dia," bisiknya. Ia mengangkat wayang hitam itu dan melangkah ke halaman. Dengan tangan gemetar, ia mendirikan kelir dari kain putih. Seperti biasanya saat pertunjukan. Ia menyalakan lampu minyak, meletakkan seperangkat gamelan tua yang sudah lama berdebu di samping. Lalu menyiapkan sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa dan seekor ayam hitam yang baru saja ia sembelih. Darah ayam itu ia taruh di mangkok kecil di bawah kelir. Ketika kemenyan dibakar, asap putih mengepul, menebar aroma menusuk. Angin berhembus pelan lalu semakin kencang. Daun-daun bambu di sekitar rumah bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan. Ki Surya menancapkan wayang hitam itu di batang pisang. Saat itu juga, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Lalu dari kegelapan terdengar suara. Pertama samar, lalu semakin jelas. Tepuk tangan. Riuh, bersaut-sautan, seperti penonton yang memenuhi halaman rumahnya. Ki Surya terperanjat, matanya terbelalak. Ia menoleh ke sekitar, halaman itu kosong, tidak ada siapapun, hanya bayangan pohon dan kelir yang bergoyang diterpa angin. Namun telinganya jelas mendengar, bahkan seperti melihat dalam pikirannya. Deretan bangku panjang terisi penuh. Sosok-sosok hitam duduk rapi, mata merah berkilat dalam gelap. Mulut mereka menyeringai lebar. "Mainkan, mainkan untuk kami." Bisik suara-suara itu bergema dari segala arah. Tangan Ki Surya bergetar hebat, tapi ia mengangkat wayang hitam itu. Dengan suara parau ia mulai membuka pementasan. "Assalamualaikum. Dengan lakon malam ini, kematian raja." Begitu wayang itu digerakkan, suara gamelan tiba-tiba mengalun. Bukan dari gamelan tuanya yang berdebu, tapi entah dari mana. Nada-nadanya menggema, mistis seperti dimainkan oleh tangan tak kasat mata. Ki Surya memainkan wayang itu dengan sepenuh tenaga. Meski tubuhnya gemetar, setiap gerakan wayang disambut tepuk tangan riuh dari penonton tak tampak. Suara sorak, tawa, bahkan jerit kegembiraan terdengar dari kegelapan. Malam itu, ia menyelesaikan lakon. Penuh bercucuran, napasnya tersengal. Dan ketika ia meletakkan wayang hitam itu kembali, suara gamelan berhenti mendadak. Tepuk tangan pun lenyap. Keheningan kembali. Ki Surya terdiam, tubuhnya lemas. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun di hadapan kelir ia melihat sesuatu tergeletak. Sekantong koin emas. Koin itu masih basah, meneteskan cairan merah pekat. Darah segar.
Bau anyirnya menusuk hidung. Ki Surya mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ia menutup mulut dengan tangan. Astaga, apa ini? Namun ketika ia menoleh ke dalam rumah, bayangan Laras kembali terlintas di kepalanya. Ia menghela napas panjang, lalu dengan tangan gemetar ia meraih kantong itu. Malam itu juga, Laras bisa dibawa ke rumah sakit dengan uang yang tiba-tiba ia miliki. Hutang-hutangnya dilunasi keesokan harinya. Tapi sejak saat itu, Ki Surya tahu ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Hari-hari berikutnya, kehidupan Ki Surya berubah drastis. Laras berhasil menjalani operasi dan kondisinya berangsur membaik. Hutang-hutangnya lunas, bahkan masih tersisa banyak uang. Ia bisa membeli beras berkualitas, daging segar, pakaian baru, dan bahkan sepeda motor bekas yang sudah lama diidamkan. Tetangga-tetangga mulai berbisik, Ki Surya tiba-tiba kaya, padahal wayangnya jarang dipanggil lagi. Ada yang iri, ada yang curiga, tapi kebanyakan hanya menatap dengan mata penuh tanda tanya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sepekan setelah pementasan pertama dengan wayang hitam, seorang tetangga dekat rumah Ki Surya ditemukan tewas di sumur. Mayatnya membiru, wajahnya menatap kosong ke langit. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Kabar itu menyebar cepat, menimbulkan kecemasan. Sejak Ki Surya kaya, orang-orang mulai celaka. Bisik seorang ibu di pasar. Ah, jangan sembarang ngomong. Bisa jadi kebetulan. Jawab yang lain meski wajahnya pucat. Ki Surya mendengar kabar itu dan hatinya gelisah. Ia mencoba menyangkal hubungannya, tapi di lubuk hati ia tahu ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika ia tidur, ia bermimpi melihat tetangganya yang mati itu duduk di bangku penonton, menatapnya dengan mata kosong sambil bertepuk tangan pelan. Ia terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Namun ketika malam Jumat berikutnya tiba, suara gamelan itu kembali terdengar, memanggil-manggil dari halaman. Wayang hitam bergetar pelan di dalam peti, seakan meronta ingin dimainkan. Ki Surya mencoba menutup telinganya, menahan godaan. Tapi saat ia melirik ke depan, Laras kembali demam tinggi, tubuhnya menggigil. Sekali saja demi Laras, gumamnya setengah meyakinkan diri. Dan ia pun kembali mementaskan wayang itu. Seperti sebelumnya, suara gamelan bergema, penonton tak kasat mata bersorak dan emas berlumuran darah kembali ia temukan. Namun keesokan harinya, kabar duka menyebar lagi. Seorang pemuda desa ditemukan gantung diri tanpa sebab jelas. Semakin sering Ki Surya bermain wayang hitam itu, semakin banyak kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang mati mendadak, bahkan ada seorang anak kecil hilang tanpa jejak. Warga desa semakin ketakutan. Suara gamelan dari rumah Ki Surya menjadi bahan gunjingan. Setiap malam Jumat aku mendengar gamelan dari arah rumahnya. Padahal aku tahu tidak ada hajatan di sana. Benar, aku juga. Suaranya seram, seperti gamelan dari dasar bumi. Ki Surya sendiri semakin dihantui. Setiap selesai pementasan, ia melihat bayangan penonton tak kasat mata makin banyak. Semula hanya samar, kini ia bisa melihat jelas. Sosok-sosok hitam dengan mata merah, mulut mereka tersenyum lebar, menampilkan deretan gigi runcing. Di antara mereka, Ki Surya mulai mengenali wajah orang-orang desa yang baru saja meninggal. Senyum mereka kosong, tubuh mereka kaku, tapi mata merahnya terus menatap Ki Surya tanpa henti. Malam itu, setelah selesai pementasan, Ki Surya duduk terkulai, wajahnya pucat pasi. Ia tahu satu hal, emas yang ia dapat bukan hadiah.
itu adalah harga. Harga yang harus dibayar dengan nyawa orang-orang di sekitarnya. Namun ia sudah terlalu dalam, pintu sudah terbuka dan ia tak tahu bagaimana cara menutupnya. Semakin lama pementasan wayang hitam itu menjadi candu bagi Ki Surya. Bukan hanya karena emas dan harta yang dapat, tapi juga karena ada semacam dorongan gaib yang tak bisa ia lawan. Setiap malam Jumat, ia merasa tubuhnya digerakkan oleh sesuatu. Seakan wayang itu sendiri yang mengendalikan tangannya. Namun, semakin sering ia bermain, semakin berat harga yang harus dibayar. Jumlah korban di desa meningkat. Orang-orang mati mendadak. Ada yang tenggelam di sungai, ada yang terhimpit pohon tumbang, ada pula yang wajahnya menghitam seperti terbakar. Bisik-bisik semakin santer. Banyak yang mulai mencurigai Ki Surya, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Mereka takut, karena setiap mata yang memandang penuh curiga pada Ki Surya, esok harinya selalu bernasib buruk. Suatu malam, ketika Ki Surya sedang mencoba tidur, suara itu datang. Suara lirih namun tegas bergema di dalam kepalanya. Sekali lagi, mainkan lakon terakhir. Kau akan kami beri kekayaan tanpa batas. Tidak akan ada yang menandingi hartamu. Ki Surya terperanjat. Lakon terakhir, ia berbisik pada dirinya sendiri. Malam Jumat berikutnya, ia kembali mendirikan kelir. Sesajen disiapkan lebih banyak. Ayam hitam, kambing kecil, kemenyan yang dibakar sampai menyesakkan dada. Asap mengepul tebal, menutup pandangan. Wayang hitam itu ia genggam erat. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa lapar akan janji kekayaan yang lebih besar. Baiklah, aku akan mainkan, gumamnya. Suaranya serak. Ia mengumumkan dengan suara lantang. Malam ini, lakon manusia menyerahkan jiwanya. Begitu kata-kata itu terucap, halaman rumahnya berguncang, kelir bergetar hebat. Lampu minyak padam lalu menyala lagi dengan api biru. Suara gamelan menggema lebih keras dari sebelumnya, seperti dimainkan oleh ratusan penabuh. Ki Surya menoleh ke belakang kelir dan dia terdiam. Di sana, ribuan sosok hitam duduk berjajar memenuhi halaman. Mereka bertepuk tangan riuh, sorak-sorai seperti penonton yang gila. Mata mereka merah menyala, wajah mereka pucat. Beberapa di antaranya wajah orang desa yang sudah mati. Tapi di antara mereka, Ki Surya melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Laras, cucunya, duduk di bangku paling depan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tubuhnya membeku seperti boneka. Tidak, Laras, teriak Ki Surya, suaranya parau. Namun suara penonton semakin keras. Mereka bersorak, teruskan, teruskan, jangan berhenti. Ki Surya menjatuhkan wayang hitam itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ambil aku saja, jangan Laras, dia tidak bersalah. Wayang hitam yang jatuh itu tiba-tiba bergerak sendiri. Tangannya melayang lalu menghujam tepat ke dada Ki Surya. Ia menjerit. Darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya tersungkur. Tapi tangannya masih terikat pada kayu wayang itu, seakan tidak bisa dilepaskan. Penonton tak kasat mata tertawa terbahak-bahak. Suara mereka memekakan telinga. Gamelan semakin kacau. Dentingannya seperti besi dipukul dengan kemarahan. Laras hanya duduk diam menatap kosong ke arah kakeknya. Sementara sosok-sosok hitam di sekelilingi menepuk tangan dengan gembira. Dan Ki Surya tahu, lakon terakhir itu bukan hanya cerita, melainkan kenyataan. Keesokan paginya desa digemparkan,
halaman rumah Ki Surya kosong, sepi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada bekas kelir, tidak ada sisa sesajen. Bahkan lampu minyak yang semalam menyala juga lenyap. Namun yang lebih mengerikan, Ki Surya hilang tanpa jejak. Tetangga yang datang mencari hanya menemukan pintu rumah terbuka lebar, dan di dalam Laras terbaring lemah dengan mata terpejam. Napasnya tipis, tubuhnya dingin, namun ia masih hidup. Orang-orang membawanya keluar dengan panik. Tapi ketika ditanya tentang kakeknya, Laras hanya menjawab lirih, "Dia masih di sana, di balik kelir." Orang-orang bingung. Mereka tidak menemukan apapun, hanya lantai kosong yang dingin. Namun malamnya, keanehan terjadi. Saat tengah malam, beberapa warga desa mendengar suara gamelan mengalun dari arah rumah Ki Surya. Bukan gamelan biasa. Suaranya parau, dentingnya kacau, seakan dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ada suara suling yang panjang dan menusuk telinga, diselingi tabuhan kendang yang tidak beraturan. Beberapa pemuda nekat mendekat. Dari balik pagar mereka mengintip ke halaman. Mata mereka langsung terbelalak. Kelir putih berdiri tegak di halaman rumah itu. Lampu minyak menyala biru, menyoroti bayangan seorang dalang yang duduk di belakangnya. Bayangan itu jelas Ki Surya. Tubuh kurusnya membungkuk. Tangannya bergerak memainkan wayang hitam dengan lincah. Namun wajahnya pucat, matanya kosong dan mulutnya terkunci rapat. Tangannya seperti dikendalikan, bukan lagi miliknya sendiri. Lebih mengerikan lagi, kursi-kursi bambu yang berjejer di halaman penuh oleh penonton, tapi bukan manusia. Sosok-sosok hitam dengan mata merah duduk rapi, bertepuk tangan, bersorak setiap kali wayang digerakkan. Wajah mereka ada yang asing, ada pula yang dikenali. Wajah tetangga, kerabat, bahkan anak-anak desa yang sudah meninggal. Para pemuda itu terpaku, tubuh mereka gemetar hebat. Salah seorang berusaha menahan teriakannya, tapi saat salah satunya tersenggol dan ranting kering patah, suara itu terdengar. Seketika, semua penonton gaib menoleh serentak. Ribuan mata merah menatap lurus ke arah mereka. Pemuda-pemuda itu menjerit histeris, lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun berani mendekati rumah Ki Surya ketika malam Jumat tiba. Namun suara gamelan itu selalu terdengar. Setiap malam Jumat Kliwon, dentingnya mengalun panjang, kadang diiringi suara tawa riuh, kadang tangisan yang memilukan. Ada cerita dari orang yang nekat mendekat. Katanya, jika seseorang duduk di kursi kosong di antara penonton itu, ia tidak akan kembali. Tubuhnya mungkin lenyap, tapi wajahnya akan muncul di bangku penonton pada pementasan berikutnya. Warga desa akhirnya menutup akses ke rumah Ki Surya. Rumput liar tumbuh menutupi jalan. Namun suara gamelan tetap terdengar dari kejauhan, seakan mengundang orang-orang tamak untuk datang dan menonton. Dan di balik kelir, bayang Ki Surya masih terus bergerak, memainkan wayang hitam untuk penonton yang tidak berasal dari dunia ini.